Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kali ini yang akan membahas terkait peran demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam podcast kali ini saya ditemani oleh 3 teman yang sangat luar biasa. Ada Alicia, Umul, dan juga ada Dafa. Yang akan membantu kita dalam menggali informasi yang lebih dalam terkait bagaimana sih sebenarnya demokrasi di Indonesia itu bekerja menurut konstitusi yang ada di negara ini. Namun sebelum itu, yuk kita sapa dulu narasumbernya. Halo. Halo Sarah, senang sekali bisa berada di tempat ini untuk membahas topik yang sangat penting ini. Betul, demokrasi di Indonesia itu topik yang menarik banget untuk dibahas, apalagi jika kita lihat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setuju. Karena kita sering dengar kata demokrasi, tapi tidak banyak yang tahu apa sebenarnya peran Undang-Undang 1945 dalam mengaturnya. Jadi, ini bakal seru banget. Nah, setuju. Jadi langsung saja kita mulai podcast kali ini dengan dasar-dasar dari demokrasi yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pasal yang sangat penting, yakni pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kalau menurut Umul, apa sih makna di balik pasal ini? Jadi kalau kita bicara tentang pasal itu berarti artinya kekuasaan tertinggi di Indonesia itu ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat ini adalah prinsip utama dalam demokrasi kita. Rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan bagaimana negara ini akan dijalankan. Benar banget. Dan ini menjadi dasar utama dari sistem demokrasi kita. Jadi ketika kita memilih presiden, anggota DPR atau kepala daerah, kita itu benar-benar berperan dalam mengambil keputusan penting untuk negara. Ya, dan yang menarik adalah Undang-Undang 1945 juga memberikan ruang bagi rakyat untuk menyuarakan suara mereka, baik dalam pemilu maupun dalam proses pembuatan undang-undang. Jadi, bukan hanya saat pemilihan umum saja, tetapi setiap aspek pemerintahan bisa melibatkan rakyat. Betul juga ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal peran rakyat dalam pembentukan kebijakan, di pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, kalau menurut Alicia, bagaimana peran DPR dalam demokrasi di Indonesia? Peran DPR sangat besar karena mereka yang mewakili rakyat dalam membuat keputusan penting di negara ini. Mereka harus membuat undang-undang yang nantinya akan mengatur kehidupan kita semua. Dan dengan kata lain, DPR bertugas untuk memastikan bahwa hukum yang ada mencerminkan kepentingan rakyat. Jadi DPR itu sangat penting karena melalui mereka aspirasi rakyat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan negara. Ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaga prinsip demokrasi agar suara rakyat didengar dalam perubahan keputusan negara. Nah, saya setuju. Selain itu, anggota DPR harus bekerja untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan rakyat dengan kewajiban negara. Dengan itu, tugas DPR bukanlah tugas yang mudah, karena sangat vital untuk menjaga agar demokrasi tetap sehat. Setuju banget. Dan ini pembahasan terakhir. Satu hal yang harus kita bahas adalah mengenai prinsip musyawarah mufakat yang sangat kental dalam demokrasi Indonesia. Hal ini tentu saja dibahas dalam undang-undang, yakni dalam pasal 2 ayat 1 tentang MPR, di mana fungsi dari MPR ini adalah untuk mengatur dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Bagaimana menurut kalian tentang makna pasal ini? Musyawarah untuk mufakat ini menurut saya sangat unik dalam demokrasi Indonesia. Artinya meskipun kita memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat, namun keputusan yang diambil harus mempertimbangkan semua pihak. Kita mencari solusi yang paling baik untuk seluruh masyarakat. Betul banget Alicia. Ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya tentang kebebasan cara kita berpendapat, tetapi juga tentang bagaimana kita bekerja sama untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Keputusan yang diambil harus diperhatikan dalam kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Benar. Musyawarah untuk mufakat ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, tapi harus berhati-hati dan melibatkan semua pihak. Dikarenakan ini adalah salah satu bentuk demokrasi yang mengedepankan kedamaian dan keadilan.
Wow, pembahasan kali ini sangat seru dan menarik ya. Jadi teman-teman, kita bisa lihat bahwa demokrasi Indonesia bukan hanya tentang memilih, tapi juga tentang bagaimana kita semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini melalui musyawarah, serta peran penting lembaga-lembaga negara seperti DPR. Dan jangan lupa juga, meskipun kita punya hak untuk berpendapat, kita juga harus menghormati pendapat orang lain untuk menjaga keseimbangan antara hak pribadi dan kepentingan umum. Betul, demokrasi yang sehat akan berjalan jika kita semua saling bekerja sama dan menjaga perdamaian. Jadi mari kita jadi warga negara yang baik dalam menyikapi demokrasi. Nah, jangan hanya menggunakan hak kita dalam memilih, tapi juga kita pastikan ikut serta dalam proses pembangunan negara dengan cara yang profesional dan bertanggung jawab. Nah teman-teman, itulah tadi podcast singkat kami pada siang kali ini. Terima kasih karena sudah bersedia untuk mendengarkan podcast kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah bersedia untuk membagikan informasinya kepada penonton sekalian. Dan juga semoga pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada kita tentang peran demokrasi dalam Undang-Undang 1945. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.